Artinya siapapun, mau laki-laki mau perempuan, kalau berada di jalan dakwah, dia adalah orang yang beramal saleh, sementara hatinya beriman. Wa huwa mu'min, ini prasyarat utama. Maka apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan memberikannya kehidupan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi iftataha ashhural 'am bi syahrihil muharram wa jammalahu bi yaumi Asyura al-mu'azzam al-mashhuru fadluhu fil jahiliyati wal islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad afdalir rusulil kiram wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu ila yaumil khiyam, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan ru'asa idarah al-markaziyah li jam'iyyati Nahdlatul Ulama, wa nakhussu bidzikri Rais Am Kiai Haji Miftahul Akhyar, Ketua Umum Kiai Haji Yahya Khalil Tsaquf, dan seluruh jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama yang saya muliakan. Hadir bersama-sama kita pada malam hari ini yang mulia Kiai Haji Tobari Syadzili, di samping Wakil Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, beliau adalah Rais Idarah Aliyah Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabarah An-Nahdliyah. Ini yang baru dilantik beberapa hari yang lalu di Berjan. Yang kami muliakan Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2018-2021, Kiai Haji Agus Salim, sebagai narasumber kita pada malam hari ini yang sangat saya muliakan. Yang saya muliakan tamu kita, undangan kita, Al-Mukarramah Nyai Hajah Qotrun Nada LCMA. Beliau adalah pendakwah televisi di beberapa televisi nasional. Selamat datang di Aula Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ibu Nyai. Yang saya muliakan Sekretaris LDPBNU Kiai Haji Nurul Badrut Tamam beserta jajaran pengurus LDPBNU, ada Kiai Haji Sirot Ronggolawe, Kiai Haji Nurul Huda Haim, Kiai Haji Kholisuddin Yusa, Kiai Haji Soleh Sofyan, Kiai Haji Ikrom, dan beberapa pengurus LDPBNU yang hadir, juga spesial hadir bersama-sama kita Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta Kiai Haji Dr. Samsul Ma'arif dan Dr. Kiai Haji Masruhin Abdul Majid, Ketua LDPWNU Jakarta yang pegang masjid di Jakarta. Tadi mengusulkan bagaimana kalau khutbah Jumat sehari bisa 2 kali di satu masjid. Beserta beberapa pengurus yang hadir pada malam hari ini, para kiai, para ibu nyai, baik hadirin itu hadirin ada di sini, dan hadirat ada di luar, yang mengikuti kegiatan ini melalui Zoom meeting dan live streaming TVNU, para Zoomiyin, Zoomiyat, semuanya dimanapun berada, dari pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama baik LDPWNU, LDPCNU, dan LDPCINU di seluruh dunia yang bergabung pada malam hari ini, semuanya mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa menjaga keistiqomahan kita. Setiap malam Rabu minggu kedua kita berkumpul di Plaza PBNU dalam kegiatan dakwah fair, temu dan ngaji para pegiat digital dakwah Nahdlatul Ulama atau para pegiat dakwah digital
Nahdlatul Ulama, yang mana pada malam hari ini yang insya Allah nanti akan banyak memberikan sharing pengalaman guru kita Kiai Haji Agus Salim dan Ibu Nyai Ibu Nyai Hajah Qatrun Nada LC MA yang juga telah bersama-sama dengan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di dalam menjaga keistiqomahan kita akan selalu mendapatkan aliran keberkahan di dalam kehidupan kita, dan seluruh langkah dan jalan peta dakwah kita, jalan dakwah kita, perjuangan kita dimudahkan dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kami sampaikan bahwa di samping kegiatan-kegiatan prioritas LDPBNU yang kemarin sudah kita sampaikan, ada 9 program prioritas, maka dimulai dari tahun ini ada tambahan, yaitu kegiatan pengiriman dai dan daiyah NU, baik dai Nusantara maupun dai Go Global. Yang dai Nusantara yang kita kirim ke daerah-daerah terpencil, daerah-daerah 3T di pedalaman, daerah terluar, terjauh. Kemudian yang dai Go Global ke beberapa negara. Biasanya yang kemarin kita laksanakan yaitu pada momen Ramadan selama 1 bulan penuh, dan di luar Ramadan atas arahan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, kita kemarin juga mendelegasikan mengirim beberapa dai Nusantara di daerah-daerah pedalaman pada program bulan Dzulhijjah 1 bulan penuh. Jadi Dzulhijjah sampai menyentuh ke Muharram. Insya Allah sedang kami gagas dan akan kita mulai pada tahun ini. Akan dikirim insya Allah 5 dai yang sudah terkonfirmasi sebagai tempat tujuan adalah PCI NU Jepang dan PCI NU Taiwan selama 1 tahun. Ini yang sedang kita gagas dan tadi sedang kita diskusikan tentang perencanaan ini secara matang, kerja bareng dengan beberapa lembaga di lingkungan PBNU, utamanya dengan Lazisno dan beberapa lembaga-lembaga yang lain yang kita libatkan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Insya Allah yang 1 tahun tidak sekedar berdakwah di masyarakat pada jamaah-jamaah pengajian, tetapi juga menjadi ustadz dan ustadzah di beberapa rintisan lembaga pendidikan Islam yang didirikan di Jepang sama di Taiwan. Jadi ini sudah ada komunikasi dengan LDPBNU dan insya Allah tidak lama lagi akan segera kita launching program pengiriman dai selama 1 tahun, dan kita coba dari Taiwan dan dari Jepang, nanti akan berkembang ke negara-negara lainnya. Sebagaimana telah kita saksikan bersama dan kita ketahui bersama bahwa pengiriman dai Go Global di bulan Ramadan 1447 Hijriah kemarin, 1446 Hijriah, sudah ada 8 negara sebagai destinasi tujuan dakwah. Jadi ada Korea Selatan, ada Taiwan, ada Hong Kong, ada Jepang, ada Australia, ada New Zealand, ada Timur Leste, kemudian ada Belanda. Dan kita juga akan terus menyasar ke beberapa negara-negara yang lain yang sedang kita jajaki pola-pola kerjasama dengan lembaga dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, karena amanah dari Ketua Umum kepada kita semua LDPBNU meminta bagaimana dakwah Nahdlatul Ulama menyasar terhadap keseluruhan segmentasi keluarga besar Nahdlatul Ulama dimanapun berada, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar negeri. Mohon doanya kepada para hadirin, para kiai, para zumyin, para zumiyat dimanapun berada, para musyahidin, para musyahidat yang menyaksikan kegiatan ini dari seluruh aktivis lembaga dakwah Nahdlatul Ulama dari berbagai tingkatan. Mudah-mudahan tugas-tugas mulia dengan tujuan mulia li'i'la'i
kalimatillah allati hiyal ulya akan terus dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan syiar Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dapat berkembang di seluruh belahan bumi Nusantara dan bahkan di berbagai negara di luar negeri. Ini yang menjadi tujuan kita bersama. Sebelum kita mengikuti sharing session, sedikit sekedar penguatan kepada para dai-daiyah dimanapun berada, bahwa tujuan besar di dalam melaksanakan program-program yang telah ditetapkan di lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama harus dilaksanakan dengan baik dan dimulai dengan tekad dan niatan yang baik. Demikian pula pada keseluruhan tugas-tugas kita di dalam ad-da'wah ilallah. Kenapa demikian? Karena kemantapan hati, ketulusan niat di dalam melaksanakan tugas yang mulia ini yang akan menjadikan seluruh hal yang awalnya mungkin kita anggap sebagai rintangan akan menjadi sebuah potensi, yang dianggap sebagai suatu kesulitan akan menjadi mudah ketika tekad dan niat kita dikuatkan yang semata-mata karena kita melaksanakan tugas suci, melaksanakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Kenapa ini perlu terus didengungkan? Karena hanya dengan berangkat dari niatan yang baik, dari ketulusan hati, seluruh kegiatan akan terlaksana dengan baik dan akan terjamin sisi keberlanjutannya. Jadi sebagaimana disebutkan dalam satu makalah, makana lillahi dama wastaqar wa makana li ghairillahi zala wanfasal. Apapun yang dilakukan karena Allah, maka pasti akan terjaga sustainability-nya, akan terjaga keberlanjutannya. Tapi ketika dilakukan tidak karena Allah, maka akan mudah hilang tanpa jejak dan pergi tanpa bekas, sehingga tidak ada asar manfaat yang bisa kita terima dari seluruh rangkaian amaliyah kita. Kadang-kadang ketika kita melaksanakan dakwah, tatkala dari sisi teori, dari sisi pengalaman, dari sisi manajemen sudah kita lakukan sepenuhnya dengan penuh kehati-hatian dan dengan berbagai macam perencanaan yang baik, tapi kadangkala kita tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Sementara kadang ada pola-pola tertentu yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, seperti yang diajarkan oleh para salafun saleh, walaupun tidak banyak kata yang diucapkan, hanya dengan beberapa kalimat, tapi mampu berbekas di hati para mad'uin, di hati objek dan sasaran dakwah. Hal itu tidak lepas dari kekuatan dan keteguhan hati beliau-beliau di dalam melaksanakan tugas yang mulia ini. Sehingga Sayyidina Haram bin Hayyan, sebagaimana dikutip oleh Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari di dalam Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, beliau mengatakan, ma aqbala abdun biqalbihi ilallah illa aqbalallah alaihi qulubal mu'minin hatta razaqahumullahu mahabbatahum wa ra'fatahum. Tidak ada seseorang yang betul-betul tulus menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ia tuju adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah akan menjadikan hati orang-orang mukmin akan condong kepada dirinya, sampai kemudian Allah mengkaruniakan mahabbah dan ra'fahnya, kecintaan dan kasih sayang di antara mereka. Inilah kunci pertama yang harus mendasari
terhadap keseluruhan aktivitas dakwah kita ilallah subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, di dalam sebuah pepatah disampaikan bahwasanya al-kalam idza kharaja minal qalbi yasilu ilal qalbi wa amma ghairuhu fahuwa habaun mutaba'tsarun fil hawa. Suatu perkataan yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam pasti akan meresap sampai kepada hati komunikan yang kita ajak bicara, kepada hati mukhatab. Wa amma ghairuhu fahuwa habaun mutaba'tsarun fil hawa. Kalimat atau kata yang tidak keluar dari hati maka sama ibarat debu yang berterbangan di udara. La atharah fihi. Tidak ada dampak, tidak ada bekas yang ada, yang kuat, yang bisa dirasakan oleh mukhatab kita, oleh mad'u kita, oleh komunikan kita. Maka ini yang penting mendasari kepada diri kita semua. Kadang-kadang ada yang bertanya, kenapa si A bisa berdakwah dengan kelembutan, bisa mengajak dengan kalimat-kalimat yang mendamaikan, yang menenteramkan, yang menyejukkan, sementara si B itu tidak bisa. Bahkan yang keluar dari lisannya adalah sampah serapah, kalimat-kalimat yang kotor, kata-kata yang kasar. Al-Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita semua, manusia itu sama dengan botol. Kalau yang di dalam botol ini air putih, dituangkan, keluar air putih. Kalau yang di dalam botol ini kopi, dikeluarkan, akan keluar kopi. Kalau yang di dalam air botol ini teh, dikeluarkan, akan keluar teh ketika dituangkan. Artinya ada satu pepatah di dalam bahasa Arab, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu lil fuadi dalila. Perkataan seseorang adalah gambaran dari apa yang ada dalam hatinya, karena lisan hanya dijadikan sebagai pertanda untuk menunjukkan jati dirinya. Jadi kita tidak pernah bisa tahu hati orang lain, tapi dari lisannya kita bisa membaca. Kalau yang keluar dari lisan kalimat-kalimat yang menyejukkan, meneduhkan, mendamaikan, menenteramkan, ada kebaikan dan keindahan dalam hatinya. Tapi ketika yang keluar dari lisannya kata-kata kotor, sumpah serapah, caci maki, berarti memang mohon maaf, ada problem di dalam hatinya yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Maka ini prinsip yang mendasarinya. Dan bagi sahabat-sahabat para aktivis dakwah, tidak perlu khawatir bahwa apa yang kita lakukan ini adalah bagian daripada amal soleh dan bahkan pelaksanaan tugas yang sangat mulia. Karena orang yang berada di jalan dakwah, pertama dia akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Fussilat 44. Artinya orang yang berada di jalan dakwah itu akan menjadikan ia tetap berada kepada al-khairiyah, artinya berada pada kebaikan, dan bahkan menjadi umat terbaik daripada yang lainnya. Karena ini merupakan kesalehan, ini merupakan amal dan tugas yang sangat mulia, maka ada janji yang diberikan oleh Allah kepada pelaksana-pelaksana dakwah dimanapun berada. Yang paling penting tadi mampu menjaga hati dan tujuannya betul-betul apa yang ia lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam surah An-Nahl ayat 97 Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah menjanjikan, kata Ibnu Katsir, hadza wa'dullah liman
amanah billahi wa amila shalihan. Ini adalah janji Allah kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Allah menjanjikan apa? Man amila salihan min dzakarin aw unsa. Jadi ini enggak ada perbedaan, mau laki-laki mau perempuan. Laki-laki masuk, perempuan masuk. Jadi kemarin sempat saya singgung di tempat ini, kalau di Al-Quran itu disebut zakar dan unsa, itu lebih merujuk kepada seksuality. Jadi bukan rijal, nisa, itu lebih mengarah ke fungsi. Makanya ada laki-laki itu zakar tapi tidak rojul. Jadi zakar tidak rojul itu ya jenis kelaminnya laki-laki tapi bukan laki-laki beneran begitu ya. Jadi itu namanya zakar tidak rojul. Kalau ini min zakarin au unsa, mengarah kepada jenis kelamin. Artinya siapapun, mau laki-laki mau perempuan, kalau berada di jalan dakwah, dia adalah orang yang beramal saleh, sementara hatinya beriman. Wa huwa mu'min, ini prasyarat utama. Maka apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan memberikannya kehidupan yang baik. Maka para duat, para dai, aktivis dakwah dimanapun berada, jangan pernah khawatir dengan jalan dakwah yang kita lakukan. Melalui apapun, apakah dakwah bil lisan, apakah dakwah bil hal, apakah dakwah bil kalam atau bil kolam, melalui lisan, melalui hal, melalui ucapan atau melalui tulisan, selama kita berada pada bingkai jalan dakwah, maka itu masuk pada kategori amal saleh. Ketika yang kita lakukan adalah amal saleh dan iman kita teguh, kuat kepada Allah, maka Allah menjanjikan hayat thayyibah. Yang terakhir, apa itu hayat thayyibah? Dari beberapa kitab tafsir yang saya baca, di antaranya dalam tafsir As-Sa'di, dalam tafsirul Qur'anil Azim yang dikenal dengan nama tafsir Ibnu Katsir, dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran yang dikenal dengan nama tafsir Al-Qurtubi yang ditulis oleh Abu Isa Al-Qurtubi, dan juga di dalam tafsir At-Tabari. Itu saya simpulkan, saya himpun dari berbagai pendapat bahwa paling tidak hayat thayyibah itu memiliki 5 pengertian yang berkembang di kalangan para mufassirin. Yang pertama, di antaranya yang disampaikan oleh Sa'ad bin Jubair, termasuk juga tafsir yang disampaikan oleh Sayyidina Ikrimah, bahwa yang dimaksud dengan hayat thayyibah itu adalah ar-rizqu al-halalu. Jadi para dai yang berada pada jalan dakwah, aktivitas dakwah, jangan pernah khawatir, Allah pasti akan memenuhi kehidupan kita semua dengan ar-rizqu al-halalu. Kita harus membedakan apa itu ar-rizqu dengan apa itu al-malu. Saya kira sudah paham semua bedanya. Yang dijanjikan Allah bukan al-amwal al-kathirah, bukan al-mal al-kathir, tapi ar-rizqu al-halalu. Ini yang pertama. Termasuk Ad-Dhahhak berada pada riwayat ini. Ada dari Imam Hasan Al-Basri juga mengutip dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, juga dari Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, dan Ad-Dhahhak itu menyatakan bahwasanya hayat thayyibah itu adalah al-qanaah. Jadi al-qanaah, apa al-qanaah itu? Ar-ridha bi qismatillahi ta'ala alaihi, menerima dengan apapun yang Allah berikan kepada dirinya dan hati merasa cukup dengan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada riwayat lain yang mengatakan, di antaranya dari Wahab bin Munabbih, bahwa yang dimaksud dengan hayat thayyibah itu adalah ar-rahah fi ayyati jihatin kanat. Jadi ketenangan, kedamaian, ketentraman. Jadi orang yang beramal saleh dan dia iman kepada Allah, seperti para aktivis-aktivis dakwah, maka dia akan mendapatkan ar-rahah, mendapatkan ketenangan, mendapatkan ketentraman, mendapatkan kedamaian. Dan ada lagi
yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan al-hayah at-thayyibah itu adalah as-sa'adah. As-sa'adah adalah kebahagiaan. Dan ini harus bisa kita bedakan antara happiness dengan pleasure. Kebahagiaan itu adalah happiness, sifatnya adalah ruhiyah. Kalau pleasure adalah kesenangan, maka orang yang punya kesenangan belum tentu dapat kebahagiaan, karena tidak berbanding lurus antara kenyamanan dengan kebahagiaan. Yang naik mobil Camry lebih nyaman dari mobil Carry, tapi gak pernah ada jaminan kalau yang di dalam mobil Camry lebih tenang dan lebih bahagia daripada yang di dalam mobil Carry. Itulah perbedaan antara kesenangan, kebahagiaan dengan kenyamanan. Nah, yang tepuk tangan kata Ki Samsul, ini mobilnya Carry semua, tapi lebih nikmat daripada Camry. Kenapa? Nggak ada beban. Makanya kalau kita bicara ini, karena yang kelima saya sebut sedikit, ini tidak bisa kita dapat sekarang. Yang kelima itu adalah al-jannah. Hayat thayyibah itu al-jannah, karena nggak ada kenikmatan yang lebih sempurna daripada surga. Maka ini ditunggu kelak. Al-jannah tafsirannya yang 4. Jadi intinya orang yang amal soleh dan dia dalam keadaan iman kepada Allah, ini kalau kita himpun semuanya, karena di dalam ilmu tafsir ada kaidah yang mengatakan al-jam'u aula minat tarjih. Diambil saja semuanya, dihimpun jadi satu, maka dia akan mendapatkan rezeki yang halal, dan dia berqanaah menerima dengan apapun rezeki yang Allah berikan, dengan keyakinan bahwa inilah yang terbaik untuk dirinya dalam kehidupannya. Sehingga ketika dia qanaah, maka dia akan dapat ar-rohah fi ayyi jihatin kanat, akan ada ketenangan dan akan ada kedamaian. Ketika rizki halal dimiliki dan dia berqanaah dengan rizki itu, maka ada ketenangan, maka lahirlah kedamaian dan kebahagiaan. Lah inilah 4 hal yang akan didapat di dunia, dan satu lagi balasan Allah yang disempurnakan tidak lain adalah surga. Yang mengumpulkan kepada pendapat-pendapat ini ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah ibnu Mas'ud. Isinya hadis, matannya adalah qad aflaha man aslama wa ruziko kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Sangat beruntung orang yang masuk Islam, Allah beri kecukupan, bukan kemewahan, bukan kekayaan, dan ia mampu menerima dari apa yang diberikan dengan husnudzon bahwa itulah yang terbaik dari Allah. Wa qanna'ahu Allah bima atah. Allah menjadikan ia qanaah dengan apapun yang diberikan oleh Allah. Ada hadis juga dari Imam At-Tirmidzi yang menyatakan begini, qad aflaha man hudiya ilal Islam wa kana 'aishuhu kafafan wa qani'a bihi. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis sahih, bahwa sungguh sangat berbahagia orang yang diberi hidayah oleh Allah kepada Islam, kemudian wa kana 'aishuhu kafafan, hidupnya cukup, bukan berlebihan, bukan kaya, tapi cukup, dan dia bisa berqanaah dengan itu. Maka ini yang akan didapatkan oleh seluruh aktivis-aktivis dakwah. Ketika dakwah yang dilakukan dibangun pondasinya di atas dasar keimanan dan disertai dengan ketulusan dan keikhlasan, maka tidak boleh lagi ada kekhawatiran dan ada kebingungan, karena Allah akan memberikan kecukupan. Rasa cukup itu sebetulnya puncak dari kenikmatan duniawiyah yang bisa kita dapatkan, karena laisal ghina ghinal mal walakinnal ghina ghinan nafas. Kekayaan yang sejati bukan kaya harta, tetapi kekayaan yang sejati adalah kaya hati dan kaya jiwa. Dan ini janji Allah kepada orang yang berada di jalan dakwah, yang memperjuangkan tegaknya kalimat Allah di muka bumi, karena ini masuk merupakan amal dan kegiatan terbaik yang dilakukan seorang hamba dalam pengabdiannya kepada Tuhannya. Kalau kita ringkas dari 5 hal itu, maka sederhananya para aktivis dakwah insya Allah akan mendapat hayah thayyibah. Dan apa itu hayah thayyibah? Apabila butuh ada,
Kalau belum ada berarti belum butuh. Itu sederhana memahami kecukupan itu. Bahasa kita, apabila butuh ada, kalau belum ada berarti belum butuh. Yakinlah para aktivis dakwah, tekadkan hati, lakukan semuanya karena Allah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik, yang dicirikan dengan adanya satu, rizki yang halal, dua, adanya rasa qanaah, yang ketiga yaitu ketenangan dan kedamaian dalam keseluruhan hidupnya, yang keempat adalah kebahagiaan, yang kelima nanti akan disempurnakan dengan surga. Dan ada yang disampaikan oleh mufassir lain, salah satunya adalah at-taufiq ila ta'ah. Ini yang paling penting. Apa at-taufiq ila ta'ah itu? Taufik kalau dalam bahasanya Qiyatabari Syadili adalah khalqu qudratit ta'ati fil abdi wa tashili sabilil khair. Allah menciptakan daya potensi kekuatan pada diri seorang hamba, yang dengan kekuatan dan potensi itu ia akan mudah berada pada kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya paling akhir dari saya, orang yang berada pada jalan dakwah berarti dia berada pada amal soleh. Ketika dia berada pada amal soleh, selama hatinya teguh menjaga keimanannya kepada Allah dan menjaga hatinya bahwa apa yang dilakukan semata-mata karena mencari ridha Allah, maka Allah akan menjanjikan al-hayah at-thayyibah. Apa itu al-hayah at-thayyibah? Yang pertama adalah ar-rizqu al-halal, diberi oleh Allah rizki yang halal. Ketika dia mendapat rizki yang halal, yang kedua dia qanaah dengan apa yang ia terima dari Allah dan yakin kalau apa yang Allah berikan yang terbaik dalam kehidupannya. Maka dengan qanaah dia akan mendapatkan rohah, mendapatkan ketenangan dan kedamaian dalam seluruh sendi kehidupannya. Ketika dia sudah rohah, maka dia akan mendapatkan sa'adah, mendapatkan kebahagiaan. Dan ini yang sebetulnya menjadi harapan dari semua umat manusia yang hidup di muka bumi. Yang lebih penting dari seluruh potensi yang Allah berikan itu akan termanifestasi dalam ketaatan dan kebaikan, karena karunia yang Allah berikan baik materi ataupun immateri akan menunjukkan dan memudahkan dirinya kepada jalan kebaikan, dan yang paling akhir dia akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Mudah-mudahan kita semua yang berada di jalan dakwah mampu menjaga hati kita semuanya bahwa apa yang kita lakukan karena Allah, baru di atas keikhlasan dan ketulusan hati kita bangun berbagai macam strategi, berbagai macam manajemen, berbagai macam metode bagaimana dakwah kita memberikan makna dan manfaat yang luas di tengah-tengah masyarakat. Dan nanti kita akan dengarkan sharing sessionnya dari pelaku-pelaku dakwah yang telah punya banyak pengalaman melaksanakan aktivitas dakwah di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan ikhtiar kita semua selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan para sahabat-sahabat, para aktivis lembaga dakwah dari berbagai tingkatan dimanapun berada selalu muwaffaqun lil khairat, diberikan taufik oleh Allah kepada kebaikan dan ketaatan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.